salam wa asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wa alladziina utul ilma darajat. Saya tak berpantun dulu ini Bapak nih. Semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar. Pergi ke masjid sholat berjamaah, hati lapang badan terasa sehat, iman kuat takwaku dapat, hidup bahagia dunia dan akhirat. Tepuk tangan. Baik ibu dan bapak sekalian, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Satu momen yang baik sekali ini ya, sampai tadi malam saya tidur jam 2. Saya teringat Pak Fakih. Wah, sesok sih semangat loh Pak udah. Insya Allah semangat Pak Fakih. Ya, mudah-mudahan pagi yang cerah ini kita mendapatkan satu satu pencerahan yang berkemajuan. Ini termasuk berkemajuan Pak. Ya. Ibu dan Bapak, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan yang tak terhingga dari Allah SWT untuk kita, sehingga kita masih bisa bermuajahah, berkumpul dalam rangka untuk mengeratkan persaudaraan kita, silaturahim kita di era untuk bertugas negara, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Dalam praktek baik ini sebetulnya sudah lama saya impi-impikan supaya nanti bisa kita semua itu bersepakat. Sudah ada yang menjawab perut gitu ya. Mudah-mudahan yang perut ini nanti larinya kencang. Tema pada pagi hari ini Ibu dan Bapak sekalian yaitu penguatan karakter siswa dengan landasan iman dan takwa. Ya, tadi ayat yang saya ambil dari Quran surat Al-Jadilah ayat 11. Kira-kira a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat manusia yang beriman, berilmu, bila mana ilmu itu diamalkan oleh orang lain. Maka dari ayat itu saya ambil lagi dalam hadis khairun nas anfa'uhum nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain, termasuk kita semua sebagai seorang guru. Untung kita itu bekerja di lingkungan pendidikan. Coba bayangkan kalau yang lainnya soto 5.000 kita sudah ayam kok ya. Coba kalau di dinas perhubungan, kalau tidak padang itu tidak mau. Itu makanya kita syukuri, kita kuliah, kita sekolah, kita mencari ilmu dari guru. Orang kesasar Pak Eko ya. KIP Fakultas Kedokteran dan Ilmu Penyakit. Maaf itu saya dulu, karena pada waktu saya kuliah itu tidak didampingi oleh orang tua. Oke Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati dan yang berbahagia, ini nanti akan saya sampaikan ya, intinya ini kultum Bapak Ibu ya, untuk mengingat kita, mengeling-eling kita di mana kita pada waktu proses pembelajaran di awal. Pada waktu kita tet jam itu, kemudian kita masuk kelas, apa yang akan kita sampaikan? Mungkin Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir dan tidak perlu diajari lagi. Dulu waktu kuliah ada BPJ. Merti pertama mestinya uluk salam. Assalamualaikum, yuk kita berdoa. Nah terus ini imtaknya baru masuk. Karena era sekarang ini Masya Allah, anak-anak kita tidak usah menyalahkan pemerintah
Seneng Yunasi, maaf Pak Rusmi, ya salaman dhisik, ya. Kenapa saya harus salaman sama Pak Rusmi? Tidak salah jelasnya, rahasia. Salah satu pencetak. Sudah tidak salah terus. Dari latar belakang ini, Ibu dan Bapak sekalian, kenapa karakter atau kepribadian siswa itu harus kita landasi dengan iman dan takwa. Sebelum saya membacakan rentetan ini, barangkali panjenengan sudah backsound. Ada yang bertanya ini? Loh, barangkali ada yang bertanya Pak Eko. Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya dulu. Ini yang satu coba Agus dulu. Kira-kira kalau orang mengatakan, nah kamu itu kalau mengendari motor itu hati-hati ya. Hati itu letaknya di mana Pak Agus? Hati kita itu letaknya di mana? Di mana-mana. Tidak secara organologi. Hati kita di dalam tubuh. Kita kan punya hati ya. Tidak mungkin tentu memesan dengan anak kok. Nah, kamu kalau berjalan paru-paru ya, tidak mungkin mesti hati. Iya, hati itu benar. Nah, oke, betul sekali. Salam aku. Patut. Waduh, ini batunya habis. Kalau saya kesana nanti Pak Nun saya itu banyak sini Pak. Di sini Pak. Makanya kalau ada artikel salah, artikel ya, cuma saya dapat hatinya di bagian sini. Yang saya bagus, jenengan dapat tubuh kita. Maka dari kita harus berhati-hati dalam rencana ilmu pada anak kita harus berhati-hati, jangan omong-omong saja. Maka kalau itu bicara tentang hati, maka hati itulah yang kita jaga. Jadi kita masuk pada sub tema kali ini, iman dan takwa kita masukkan pada anak kita. Karena berpraktek baik ini saya kira apa yang kita praktekkan selama ini kita tularkan, kita bagikan. Ya. Terima kasih Pak Eko. Mari anak-anak kita berdoa. Dengan doa ini adalah sarana untuk meminta kita kepada Yang Maha Kuasa supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mesti ada satu kalimat di antara yang terakhir adalah Rabbi zidni ilma. Ini panjenengan sedikit harus kita sampaikan artinya pada anak. Karena anak kalau tidak disampaikan artinya itu bingung. Moco, doa, gembar-gembor, anaknya amin, amin dan lain sebagainya. Apa artinya Ibu dan Bapak? Semuanya sudah tahu. Dan ini saya tekankan lagi. Rabbi zidni ilma itu, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang Ibu dan Bapak sampaikan kepadaku. Warzuqni fahma, fahamkan ilmu itu untuk saya. Anak-anak itu belum bos. Pak Uda bukan penceramah. Pak Uda ya watawasau bil haq watawasau, mengingatkan kalian dikala kalian itu berdoa. Ini Ibu dan Bapak. Kita sepele, tapi mengenai pada anak-anak anteng sekali. Setelah itu apa Ibu Bapak? Saya tanyakan siapa yang tadi pagi sholat subuh. Tidak ada yang ngacung cuma 2 dari 32 anak. Saya tanya lagi, kamu sholat subuh jam berapa? Jam 6 Pak, telat.
Ini Ibu dan Bapak. Nah, krisisnya dari moral anak-anak kita yang dipengaruhi oleh era digital, era globalisasi ini dengan adanya teknologi. Kita masih untung yang usianya seperti saya, Pak Agus. Dulu pada waktu kita itu eranya hanya televisi hitam putih. Jam 4:30 baru dibuka TV-nya pakainya strom aki. Ya toh Pak? Pada waktu itu apa? Lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Warnanya itu tidak merah putih Bapak, hitam putih. Maka pada waktu itu benderanya hitam putih. Ini Ibu dan Bapak. Disinilah anak-anak baru bisa. Betul ya. Dan ini harus kita kureki terus setiap hari. Tidak harus jam pertama yang kita sampaikan pada anak-anak. Jam kedua, ketiga, sampai jam terakhir kita ingatkan. Anak kita Masya Allah produk-produk zonasi loh. Itu Ibu dan Bapak sekalian. Nah, dari sinilah maka langsung saja karena ini sudah jam berapa? Seperti pop. Nah, terus ini mengacu pada ini. Salah satu landasan dasar iman dan takwa kita, Bu Mudrika sudah membuatkan jadwal. Sholat berjamaah, Masya Allah. Keroyor gue jadwal, kelas iki, imam iki. Contoh kelas 9 kudu tak delok wali kelas 9. Kelas 7 kudu imamnya Pak Haji Solari. Mana ini wali kelas? Dulu pernah Bapak Ibu sekian tahun yang lalu wali kelas mendamping sampai mengabsen. Terlihat jamaahnya itu banyak sekali. Ini ada fotonya Pak, foto yang apa? Terus Pak, banyak yang dong. Ini rukoh ini rukoh Nyun Sewu. Anak-anak putri tidak beralasan lagi untuk menstruasi. Nah, korak sholat nopo? Tanya lagi pada anak putra, karena kerumuh tadi. Nah, korak sholat nopo? Maksudnya mengsret itu Pak. Ini Ibu Bapak, maka kita buat kesepakatan jadwal yang sudah dibuat oleh Bu Mudrika selaku guru agama sampai mengeluh. Ya khususnya pada saya karena saya sering sama Bu Mudrika itu saya bilang, Pak, piye caranya? Lah ya Rabu, kita sekolah negeri, ora pondok. Meh maksa digeplak jadi nyalai undang-undang dan lain sebagainya, susah. Tapi kalau kita geraknya bersama-sama, insya Allah pada waktu tetet 11:30 panjenengan istirahat sebentar, kemudian ayo, jadwalnya kelas 8, wali kelasnya dono ibu-ibu ya, dampingi anak-anak yang putri. Nah tak absen ibu-ibu itu ya paling itu saja. Maaf bukan saya menggurui ya. Jadi sholat berjamaah itu kan kita sudah tahu berapa sih? 27 derajat. Nah sholat sendiri 1. Nek 1 hari 5 kali sholat hanya 5 itu Bapak. Dan nek kita berjamaah terus 17 pengen mau jajan. Orang ngantongnya poinnya tidak tipis lagi. Ini kandel kalau kita berjamaah. Dari sinilah dulu pernah saya praktekkan Pak Agus. Yang saya kurang 2 menit. Dulu itu setelah sholat jamaah saya minta untuk diberi kultum ya Pak Eko ya. Tapi tidak jalan, sing dadi imam malah berlebih Pak. Padahal kultum itu pikiran saya untuk mengisi anak setelah sholat kemudian walau ayat. Sampaikan 1 ayat. Nah, iso berayat yuk, sampaikan yang baik-baik. Gitu kurang lebihnya mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian. Ini yang dapat saya sampaikan dalam praktek baik untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran di dalam mengemban
Belitung tok ora. Saya itu kelingannya siapa? Kelingannya Pak Rosmen, Bangka Belitung. Demikian, kalau ada benarnya Allah lah yang mendatangkan, dan kalau ada salah berbeda saksi. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ketinggalan. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Kita tambah satu inspirasi lagi hari ini. Selamat bekerja. Jadi kita ini ngomong kalau ngaku itu tidak. Ini memang saya sengaja. Selamat bekerja. Semuanya kembali pada nama Ibu kita masing-masing. Allah memudahkan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.